Halo guys, kali ini kita akan belajar tentang cathodic protection. Apa itu cathodic protection dan bagaimana prinsip kerjanya? Yuk disimak. Nah, sebelumnya kami dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya untuk memenuhi tugas teknik korosi, kami dari kelompok 2 yaitu dengan saya Adi Dwi Eswanto dan juga ada teman saya Dava Rahmat Trikunia dan yang terakhir ada Emilda Dini Pratiwi. Keep watching. Apa itu cathodic protection? Cathodic protection is a proven corrosion control method for protection of underground and undersea metallic structure, such as oil and gas pipelines, cable, utilities line, and structural foundation. Jadi, perlindungan katodik adalah metode pengendalian korosi untuk melindungi struktur logam bawah tanah dan bawah laut. Contohnya seperti pipa minyak dan gas, kabel, saluran listrik, dan pondasi struktural. Next. Tipe dari proteksi katodik ada dua, yaitu yang pertama sacrificial anoda atau anoda karbon. Pengguna anoda karbon untuk pengendalian korosi dapat berbentuk lapisan di seluruh permukaan logam seperti pada baja yang digalvanisasi atau ditempelkan secara menyebar. Anoda yang ditempelkan secara menyebar adalah logam yang bersifat lebih anodik dari logam yang dilindungi. Apa saja logam yang lebih anodik atau bagaimana urutan logamnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Dan sebelum itu kita lihat tayangan video pada berikut ini. Jadi, penggunaan anoda korban atau sacrificial anode dapat dilihat dalam video ini, yaitu pada pipa, kapal, jembatan, tangki, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari sacrificial anoda. Terdapat pipa di dalam tanah. Kemudian terdapat anoda. Pipa yang digunakan yaitu menggunakan logam Fe atau besi, dan anoda yang digunakan adalah logam Zn. Mengapa memilih Zn? Karena Zn lebih anodik dari besi, dapat dilihat pada deret volta. Ini adalah deret volta. Di deret volta mengubah energi kimia menjadi listrik. Di sini terdapat katoda dan anoda. Katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Pada deret volta, dia berfungsi sebagai urutan kemampuan logam untuk mengalami reduksi. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu di bawah ini. Semakin ke kiri, maka deret volta memiliki sifat mudah teroksidasi sebagai reduktor dan anoda. Semakin ke kanan, maka deret volta memiliki sifat mudah direduksi, oksidator, dan katoda. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa Zn berada di sebelah kiri dari Fe. Jadi nanti Zn akan teroksidasi dan Fe akan tereduksi. Oh iya, sebelumnya kita lihat ini. Contoh lain, jika saya ingin melindungi aluminium
ini aluminium, maka kita harus memilih dari logam yang di sebelah kirinya. Logam di sebelah kirinya ada 6, ada litium, kalium, barium, sampai magnesium. Jadi kita dapat memilih 6 logam ini, dan saya akan memilih magnesium. Selanjutnya, pada contoh yang ini terdapat larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Mana yang akan teroksidasi dan mana yang akan tereduksi, kita bisa lihat di dalam volta di sini. Zn berada di sebelah kiri dari Cu, maka Zn akan teroksidasi dan Cu akan tereduksi. Kemudian, saya ambil contoh lain. Bagaimana jika Cu dengan Au? Cu berada di sebelah kiri dari Au, maka Cu nanti akan teroksidasi dan Au akan tereduksi. Jadi Cu akan mengalami korosi terlebih dahulu. Selanjutnya, keuntungan dari proteksi katodik anoda korban. Yang pertama yaitu dapat digunakan tanpa membutuhkan energi listrik dari luar. Dan yang kedua, penghubung anoda telah terlindung secara katodik. Yang ketiga, arus proteksi yang dihasilkan tidak pernah salah arah, tidak memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, instalasi relatif sederhana, sehingga tidak memerlukan keahlian khusus. Pada penggunaan di dunia langsung, yaitu pada kapal. Di lambung kapal banyak sekali plat-plat yang sengaja ditempel. Tujuannya yaitu agar lambung kapal tidak mudah mengalami korosi, karena yang terkorosi terlebih dahulu adalah plat yang ditempelkan tadi. Ya, berikutnya adalah kerugian proteksi katodik anoda korban. Yang pertama, arus yang tersedia terbatas, bergantung pada luas permukaan anoda. Yang kedua, biaya operasi relatif mahal. Mengapa mahal? Karena harus membeli plat yang lebar atau tebal dijadikan sebagai anoda korban yang ditempelkan pada area yang ingin dilindungi. Yang ketiga, penghubung anoda yang digunakan harus cukup besar untuk mengurangi kehilangan energi akibat tahanan. Next. Selanjutnya yaitu tipe yang kedua pada proteksi katodik, yaitu Impressed Current Cathodic Protection atau ICCP. Sistem ICCP menggunakan anoda yang terhubung ke sumber daya DC. Biasanya ini akan menjadi penyarah pelindung katodik yang mengubah daya AC ke output DC. Jika tidak ada pasokan AC, sumber daya alternatif dapat digunakan seperti panel surya, tenaga angin, dan lain-lain. Arus ini diberikan pada anoda yang tidak larut seperti grafit, baja tahan karat, atau besi tua yang terkubur dalam tanah. Terminal negatif DC terhubung ke pipa yang harus dilindungi. Anoda disimpan dalam pengisian kembali untuk meningkatkan kontak listrik dengan tanah di sekitarnya. Jadi, ICCP ini memerlukan tegangan listrik dalam kerjanya. Ini ada video mengenai ICCP berikut ini. Ini adalah pipa sebagai katoda atau yang dilindungi. Kemudian terdapat anoda. Anoda ini akan dialiri listrik positif. Kemudian katoda atau pipa dialiri listrik negatif seperti pada video tersebut. Begitu prosesnya. Lalu di sini dapat terlihat dua perbedaan antara sacrificial dan impressed current. Pada sacrificial tidak ada sumber listrik, sedangkan impressed current ada. Arusnya sama, yaitu anoda ke katoda. Namun, pada impressed current yang dijadikan anod adalah logam sebelah kanannya, yaitu PT, terletak di sebelah kanan Fe.
mana saja pengaplikasian dari penggunaan proteksi katodik, yaitu pada 5 aspek seperti ini ya. Yang pertama, hot water tank, water heater. Yang kedua, pipelines. Yang ketiga, ship and boats. Yang keempat, galvanized steel. Dan yang kelima, steel in concrete. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton.